Nah, sahabat MKTP masih tetap bersama acara Inspirasi Pendidikan. Alhamdulillah kita akan bincang-bincang lagi yang tadi sudah kita lakukan. Kita makin penasaran nih sahabat-sahabat. Namun kalau sahabat-sahabat kalau ada ingin yang bertanya silahkan telepon ke nomor 022 200 3776 ya. 200 3776. Nanti dipersilahkan kalau nanti ada masuk kita langsung dijawab begitu. Alhamdulillah Pak Prayoga, terima kasih masih bersama kami. Kita diskusi yang lanjutkan lagi. Tadi bicara tentang bagaimana penerapan, bagaimana syaratnya, Masya Allah ya, sampai kita itu memang banyak, kalau ini dilakukan nampaknya PJJ ini akan berhasil begitu ya. Harus tahu mudah-mudahan karakteristiknya begitu, tahu keluhan orang, adanya juga survei mungkin ke orang tua begitu Pak ya. Nah, sekarang saya ingin tanya Pak, adakah kelemahan gitu Pak ya, kekurangan kalau menggunakan blended learning ini begitu? Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat MK sekalian yang dimuliakan, tentu saja tidak ada metode yang sempurna. Menurut saya ada saja sisi-sisi kelemahannya. Walaupun itu tatap muka pun itu tetap ada kelemahan-kelemahannya. Dari sisi guru dan fasilitas dan sebagainya. Apalagi yang namanya ini gabungan daring dengan tatap muka. Nah, salah satunya adalah memang yang berfokus pada daring ini itu kelemahannya kurang pas apabila di daringnya digunakan untuk anak usia dini atau SD kelas rendah. Ini kurang tepat karena mereka butuh bimbingan dan tentu saja contoh-contoh yang konkret mereka sangat butuhkan, kan begitu. Kemudian ini guru sampai saat ini dominan memberikan video, tugas-tugas tanpa ada guidance. Ini kelemahan-kelemahannya atau bahkan tanpa cross check. Begitu. Kemudian berikutnya ini kelemahannya juga di jaringan. Kadang jaringan itu yang namanya internet kan kadang kuat, kadang lemah, atau bahkan kadang tidak ada sama sekali. Ini juga kalau memang jaringan bermasalah, maka komunikasi pun bermasalah. Kan begitu. Nah, kemudian juga kadang siswa itu bosan. Kan gitu ya. Bosan menghadapi tugas-tugas dan kurang termotivasi, kadang orang tuanya kurang memotivasi juga, kurang membimbing. Ibu begitu ya orang tuanya. Kan gitu ya ini. Sehingga abailah. Dan ini jauh daripada keberhasilan belajar. Kemudian juga selain itu juga memang agak sedikit mahal. Karena pulsa ini kan menggunakan uang, kan kuota, kan gitu ya. Nah ini juga secara ekonomis memang tidak mungkin berlama-lama begitu. Ini terbatas dengan pulsa, terbatas dengan kuota. Kemudian juga memang di sisi lain secara psikologis kurang hangat, kurang interaktif begitu Pak Ustadz. Nah sehingga interaktifnya terbatas. Kan namanya juga dunia maya begitu ya Pak Ustadz. Ada batasan-batasannya. Kemudian juga yang paling menonjol sekali itu adalah kurang pembelajaran daring ini kurang mendukung terhadap praktek. Nah, contoh misalkan untuk pendidikan dasar, ada praktek untuk membuat instalasi listrik sebut saja, belajar mematri pakai begitu ya. Kan gitu ya. Ada menggunakan instalasi kan listrik. Jangan-jangan anak salah memasukkan ini positif jadi negatif atau masukin instalasinya juga ke listrik bisa-bisa membahayakan. Tetap harus dengan bimbingan. Apalagi olahraga begitu ya, gerakan-gerakan yang sukar tidak bisa hanya melihat video saja. Di video indah, mungkin gurunya sudah hebat. Kan gitu ya. Contohnya sudah piawai, videonya indah dilihat, dipraktekkan anak bisa jatuh. Kan gitu ya. Nah ini harus pilih-pilih contoh, harus pilih-pilih bagaimana praktek yang layak itu. Makanya
kalau saya menyarankan di lab school ini, kan kita ada kerjasama kelas tauhid ya Pak Ustadz, antara UPI, lab school UPI dengan DT ini, kami menyarankan itu ada kombinasi antara tatap muka, sebut saja homeschooling-nya begitu ya, guru datang ke rumahnya, begitu dengan pembelajaran daringnya. Jadi memang intinya bukan di banyaknya tugas, tapi intinya di interaksi antara guru dan siswanya. Sejauh mana materi-materi itu dapat dikuasai siswa, dapat dipelajari, bahkan ujungnya dapat dipraktekkan. Nah, yang paling sulit itu yang tadi yang saya terakhir, yang prakteknya itu, kan gitu ya. Tidak seindah guru memberikan tugas, tidak seindah guru mempertontonkan lewat video, kan gitu ya. Nah, ini tantangan-tantangan dan kelemahan pembelajaran daring ini. Oleh karena itu, ini harus lengkap, video juga harus disiapkan, kan gitu ya. Daftar tugas juga modul tetap harus disiapkan. Kemudian juga tentu saja cross check terhadap orang tua dan anaknya juga harus disiapkan, kan gitu ya. Bagaimana toli atau modul itu kan ada daftar checklistnya juga harus disiapkan, begitu. Sehingga anak-anak yang diajar oleh guru itu tahu mana yang sudah menguasai, mana yang kurang menguasai, mana yang belum menguasai. Nah, kebetulan tadi pagi kami sudah membuka kegiatan workshop blended learning ini di semua lab school, dan beberapa parade ke sana itu ada jenjang TK, SMP, SMA, kan gitu. Tadi baru jenjang SD, semua lab school se-UPI. Ini sudah di-workshopkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dipahami oleh guru dan nanti didampingi oleh tim pengembang, termasuk nanti mungkin yang DT-nya Pak Ustadz. Itu tidak cukup hafalan saja, karena mungkin ada akidah, syariah, akhlak, kan gitu ya, adab dan sebagainya. Ini perlu juga disederhanakan gitu, dilatihkan juga gitu. Ya. Bisa begitu. Nanti mungkin apakah oleh Pak Ustadz DT di sana yang melalui MKTP misalkan, kami melalui TV UPI begitu ya, atau mau yang Pak Ustadz DT-nya juga masuk ke TV UPI, silahkan. Yang jelas ini bagaimana mengemas pembelajaran yang sifatnya tatap muka menjadi sifatnya daring. Nah, begitu. Jadi ini memang perlu waktu Pak Ustadz, begitu ya. Perlu penyesuaian gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini memang kekurangannya namun banyak ya, tapi kelebihan juga tadi saya lihat memang ini solusi ya. Untuk solusi, belajar betul. Dari rumah yang saat ini dilakukan begitu Pak ya. Ya. Betul, nanti kita setelah ini akan bicara sesi tentang bagaimana solusinya begitu Pak ya. Sahabat-sahabat, ini tertarik kita akan membahas setelah ini solusinya. Alhamdulillah masih nanti kita akan ada informasi yang berikut ini masih tetap di Inspirasi Pendidikan.